Warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama membuka majlis ta'lim kita lebih dahulu membaca Fathul Kitab yang kita tujukan kepada hadrat Sayyidina Nabiyina Muhammadin al-Mustafa ziyadatan fi syarafihi wa abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was sahabati wal garabati wat tabi'in simil arwahi walidina ومشائخنا أجمعين ومن أوصانا ومن أحسن إلينا وإخواننا في الله وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يعطي كل سائل منا سؤله على ما يرضي الله ورسوله ويحفظ علينا دين الإسلام ويتوفانا عليه ويختم أعمالنا بالصالحات وإلى حضرة النبي الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqqi innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna 'ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idan syatata haula'i qaumuna ittakhadhu min dunihi alihatan laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin. Majlis yang mulia dibuka. Sebelum diartikan apa yang kita akan insyaallah nanti terangkan, lebih dahulu kita syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana sedikit hamba yang syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Patut dan layak diulang-ulang kata-kata syukur ini agar selalu adalah kita ingat kepada Allah yang Allah telah banyak memberikan nikmat di atas kita sekalian, yang layak sekali kita banyak mengucapkan puji dan syukurnya kepada Allah dan menjalankan apa yang dimaksud dengan kata-kata syukur itu, saudara-saudara sekalian. Karena syukur dalam syarat itu yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala banyak menyebutkan di dalamnya, la'allakum tashkurun innallaha syakirun alim inna rabbana laghafurun syakur wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Dalam lain ayat, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Maka saudara-saudara, mari kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya syukur seorang hamba kepada Tuhan. Ini artinya isti'maluhu nikmatallati an'ama alaihi biha fi ta'atihi. Syukur seorang hamba kepada Tuhan digunakan nikmat Allah yang Allah telah kurniai atasnya dengan dia dalam mengerjakan taat kepada Allah. An'amallah alai, Allah berikan nikmat atas kita dengan dia itu nikmat tadi fi taatihi, dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hamba
syukur kepada Allah, menggunakan nikmat yang Tuhan berikan dengan nikmat itu untuk mengerjakan taat kepada Allah. Itu maknanya syukur. Jadi tidak cukup orang itu syukur, kita dapat rezeki banyak, dapat untung banyak, dapat ini, dapat itu, kita syukur kepada Tuhan. Tapi kita tidak gunakan nikmat yang Tuhan berikan itu untuk taat kepada Allah. Hanya kita ucapkan dengan lidah belaka. Itu saudara, galilul manfaat, sedikit manfaatnya kepada Allah, pada kita sekalian. Saudara, kalau nikmat yang Tuhan berikan pada kita sekalian, kita gunakan nikmat yang diberikan oleh Allah, rezeki yang luas, kesehatan dan keafiatan diberikan oleh Allah, tapi kita gunakan untuk maksiat kepada Allah, itu bukan syukur namanya. Meskipun berapa kali kita ucapkan Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah, sekalipun satu hari ribuan kali kita ucapkan, itu tidak syukur, kerana nikmatnya kita gunakan untuk maksiat. Wa amma man yasta'inu bi ni'amillah ala ma'siyati falaisa minasyakirin wa innama huwa kanudun kafur. Di dalam kitab Adwa'ul Bayan, Adwa'ul Bayan, saudara, dikarang oleh Shingiti di Madinah. Beliau karang kitab namanya Adwa'ul Bayan, beberapa jilid. Quran ditafsirkan dengan ayat Quran. Beliau berkata tentang syukur, wa amma man yasta'inu bi ni'amillah ala ma'siyati, adapun orang yang membantu dengan nikmat Allah atas maksiat kepada Allah. Ada nikmat yang Tuhan kasih, dia gunakan, dipuaskan dirinya dalam berbuat maksiat. Diberikan harta, diloyarin hartanya di tempat maksiat. Kapan lagi mumpung kita di dalam dunia ini? Kapan lagi mumpung muda? Itu orang yang loyarin hartanya di mana tempat maksiat, menyenangkan matanya, menyenangkan telinganya, pendengarannya, melampiaskan hawa nafsu dan syahwatnya. Itu falaisa minasyakirin, itu bukan orang yang syukur. Wa innama huwa kanud wa kafur, itu orang adalah penentang nikmat Allah. Ada orang itu mengingkari nikmat yang Allah Ta'ala kasih kepadanya, meskipun mulutnya berkata Alhamdulillah, saya syukur, Tuhan kasih rezeki saya luas, Tuhan kasih saya afiat, rumah tangga saya begini cantik, dan lain-lainnya sama sekali. Tapi saudara, harta yang Tuhan berikan amanat kepada dia, kesehatan yang Tuhan beri, bukan dia jalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak sedikit orang itu keliru memaknakan syukur. Dia puji, Alhamdulillah, saya syukur, Tuhan kasih untung besar dalam bulan ini, mintaan untung banyak, untung ini dan itu. Tapi tidak ada bekas kata-kata syukur itu untuk dijalankan di dalam taat kepada Allah. Hanya dia puaskan, hanya dia simpan hartanya, atau dia bikin segala macam keadaan untuk senangnya dalam dunia, lupa dia isi buat negeri akhirat, saudara-saudara sekalian. Itu katanya di sini, orang yang yasta'inu bi ni'amillah ala ma'syatih, ditafsirkan oleh yaitu Asy-Syingiti dalam kitabnya Adwa'ul Bayan, falaisa minasyakirin, orang itu bukan daripada orang yang syukur. Wa innama huwa kanudun wa kafur, itu adalah orang yang sangat menentang kepada Allah dan sangat ia kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahimahullah Asy-Syaikh Syingiti, inilah perkataannya Syekh Syingiti, saudara-saudara. Itu saya dengar orang Mesir ketika mendengar cara takrirnya Asy-Syingiti itu, amin, maka dia berkata, zalika fadlullah yu'tihi man yasha, inilah kurnia dari Allah, diberikan siapa yang dikehendaki. Itu katanya orang Muslim ketika mendengar bagaimana cara orang mengajar, mengupas ayat demi ayat, saudara. Saya ini entah ya kelebihan atau tidak, saya minta, ya Rabb, Engkau berikan Syingiti ilmu yang begitu banyak, begitu luas, berikanlah kepada aku ini ilmu sebagaimana Engkau berikan Syingiti. Saya minta, sampai sekarang belum juga dapat ilmu kayak Syingiti, saudara-saudara sekalian. Tapi saya sudah minta itu berulang-ulang, ya Allah, Engkau berikan ilmu orang ini begitu luas, begitu, berikanlah kepada aku khazanah malanah, Engkau punya gudang begitu penuh, berikanlah aku ilmu yang luas yang demikian. Selalu saya hadir pada itu, saudara-saudara. Alim besar Syingiti mengarang Adwa'ul Bayan. Itu kitab Adwa'ul Bayan beberapa jilid.
ayat Quran ditafsirkan dengan ayat Quran yang lain. Itu Adwaul Bayan. Saudara-saudara sekalian, saya punya kitabnya itu beberapa jilid. Ini Adwaul Bayan, saudara sekalian. Dan karangannya tidak dijual. Tidak ada dijual. Dia tidak jual karangan yang dikarang beribu-ribu itu kitab. Dia cetak, itu semua diberikan hadiah kepada ulama-ulama. Dia nggak jual, saudara-saudara sekalian. Jadi yang cetak orang kaya. Orang kaya cetak kitab Adwaul Bayan itu diberikan pada ulama-ulama seluruh dunia ini, diberikan, saudara sekalian. Macam mana orang itu mendapat pahala, saudara-saudara sekalian? Dia karang kitab sebesar-besar, Quran lebih tebal lagi, berapa jilid, 4 jilid, saudara sekalian. Itu tidak ada di toko-toko untuk dijual, tidak ada. Itu diberikan pada ulama-ulama dan orang baik melihat bagaimana tafsir Quran, saudara sekalian. Macam mana orang punya jariah, kitab yang dikarang, dia bergadang di waktu siang dan malam menulis kitab itu tidak dijual sedikit pun, semua diberikan hadiah semua sekali. Kalau kita sudah pergi ke Madinah nanti minta kitab Adwaul Bayan karangan Shingiti diberikan, saudara-saudara sekalian, itu tidak dijual daripada yang demikian. Dia pesan siapa saja boleh cetak kitab saya, tapi tidak dijual, diberikan hadiah daripada yang demikian. Itu perkataan Shingiti tentang menyatakan syukur, saudara. Kalau seorang syukur, saudara, yaitu dengan ucapan lidah, biar satu hari berapa ratus kali, tapi nikmat yang diberikan oleh Allah di atasnya, dia tidak manfaatkan untuk membela agama dan berjuang dalam mensyiarkan agama. Falaisa minasyakirin, bukanlah orang itu syukur, apalagi itu nikmat yang diberikan untuk dijalankan kepada maksiat atau membangun tempat-tempat maksiat yang menjadi rusak akhlak, saudara-saudara sekalian. Lihat, saudara, betapa cepat akhlak. Karena terlalu banyak taman-taman kreasian nih, ya, kreasi ini, saudara-saudara sekalian. Sana taman, begini terlalu banyak. Jadi tidak lagi itu ilmu-ilmu yang didapat daripada akhlak-akhlak dari madrasah-madrasah, dari sekolah-sekolah, dari bapak-bapaknya, dari guru-gurunya, karena dari banyaknya tempat-tempat maksiat kesenangan, saudara-saudara sekalian timbul. Ini tidak sesuai. Jadi tidak sepadan dengan banyaknya tempat-tempat manusia bergembira, muda-mudi di mana-mana. Inilah rusak, saudara-saudara sekalian. Demikian itu kerusakan yang begitu cepat karena terlalu banyak. Di mana saja kita lihat, ini taman ini taman muda-mudi, taman ini. Ini kalau tahu kita, ini yang membuat rusak akhlak, saudara-saudara sekalian, sebanyak-banyak. Lihat bagaimana banyak, saudara. Ini harus diperkecil, yang diperbanyak bangunan-bangunan lain untuk menjaga akhlak-akhlak anak-anak kita. Karena kalau sudah akhlak rusak, saudara, biar gedung yang bagaimana bertingkat, tidak nikmat, saudara, kalau penghuninya itu orang yang kurang akal, yang tidak baik lagi, saudara-saudara. Jadi jangan demikian. Ini akhlak perlu dijaga beramai-ramai, saudara. Pemberandalan anak-anak, saudara sekalian, anak-anak nakal, ini sudah teriak-teriak di mana-mana, surat kabar, di mana-mana semua sudah hampir tidak dapat diatasi, saudara-saudara sekalian. Karena daripada banyaknya tempat-tempat ngeloneng-ngeloneng, tempat jalan-jalan, tempat pelesiran-pelesiran, tempat muda-mudi, tempat inilah yang membuat hancurnya anak-anak kita untuk masa yang akan datang. Ini, saudara sekalian, tidak ada lain daripada yang demikian, saudara sekalian, melainkan untuk merusak anak-anak kita pada masa yang akan datang. Coba akui maupun tidak diakui, mengakui atau tidak akui, boleh lihat bagaimana, saudara sekalian, dan bagaimana muda-mudi kita, bagaimana keadaan banyaknya sekarang. Kalau kita lihat di mana surat kabar penuh daripada macam-macam cerita kecabulan, cerita-cerita macam-macam semua yang mengerikan, yang membangunkan bulu roma kita. Lihat begitu kejam manusia terhadap wanita yang begitu lemah, terhadap ini penuh di mana masyarakat kabar. Ini tidak ada lain dari karena banyaknya taman-taman hiburan yang membuat rusak, yaitulah akal-akalnya muda-mudi daripada yang demikian, saudara-saudara. Jadi ini, saudara, patut dihentikan dan bangun yang lain yang lebih perlu daripada itu, barulah kembali anak-anak muda. Kalau terus rusak, terus dirusak, terus merusak, bagaimana generasi yang akan datang yang akan memimpin negara kita yang kita cintai ini, saudara-saudara. Kalau ini, saudara-saudara sekalian, sudah terus merajalela akhlak yang begini rusak, tidak ada lagi orang mau sebut syukur kepada nikmat Allah, tapi nikmat Allah digunakan untuk berbuat maksiat. Ini namanya kafurun kanud,
kanudun wa kafur. Itulah na'udzubillah min dzalik, saudara. Wa syukur Rabb, Tuhan juga syukur. Hamba syukur kepada Tuhan, Tuhan syukur kepada hamba. Bagaimana kalau Tuhan syukur kepada hambanya? Wa syukur Rabbi li abdihi al-madhkur fil Qur'an kaqaulihi ta'ala innallaha syakirun alim inna rabbana laghafurun syakur. Maknanya apa? Tuhan bersyukur kepada hambanya. Kata Syekh Amin Al-Shinqiti dalam kitabnya Adwaul Bayan, huwa ayyusiba abdahu as-sawabal jazila minal amalil qalil. Allah Ta'ala ganjar pahala hambanya akan pahala yang besar daripada amalnya yang sedikit. Maknanya Tuhan syukur. Tuhan syukur kepada hambanya, yaitu Tuhan firmankan innallaha la syakirun alim. Sungguhnya Allah syakir, yakni bersyukur, alim, maha mengetahui. Bagaimana bersyukurnya Tuhan? Apakah yang manusia syukur kepada Tuhan? Kalau Tuhan bersyukur kepada manusia, maknanya ayusiba abdahu, Allah Ta'ala berikan hambanya dibalas as-sawabal jazil, pahala yang banyak, yang besar, minal amalil qalil, amalnya sedikit, pahalanya dikasih besar. Itulah maknanya Tuhan bersyukur kepada hambanya. Sekali lagi saya ulang, kalau Tuhan bersyukur kepada hamba, bagaimana? Allah Ta'ala kasih pahala yang besar dari amal seorang hamba yang sedikit. Kita beramal sedikit, pahalanya besar. Kita hadir majelis ilmu, dikasih pahala besar. Kita sembahyang sunat, berpahala besar. Kita sedekah sedikit, pahalanya besar. Bagaimana Allah akan memberikan pahala besar? Innallaha ta'ala yurabbi sadaqatikum kama yurabbi ahadukum filwahu wa fi ba'd riwayah muhrahu. Allah Ta'ala ialah rawatkan sedekahan kamu. Kalau kita sedekah, keluarin harta kita di jalan Allah. Orang yang miskin, orang yang yatim, orang yang janda, orang yang tidak punya, melarat, kita sedekah kepada dia. Allah Ta'ala rawatkan pahala sedekah kita. Satu suap nasi atau satu korma umpamanya, itu dijaga, dipelihara sebagaimana kamu memelihara anak keledai, makin lama makin besar, dan itu pahala sedekah kamu dipelihara oleh Allah. Besok pahalanya kayak gunung Uhud, dia punya besar. Sedekah yang sedikit itu besok pahalanya kayak gunung Uhud. Saudara tahu gunung Uhud di Madinah itu, di tempat kuburan Sayyidina Hamzah yang terkenal Jabal Uhud, itu pahala yang kita sedekah, besok pahalanya besar kayak gunung. Abdahu, dia berikan pahala hambanya as-sawabal jazil, pahala yang besar, minal amalil qalil, daripada amal yang sedikit. Wal ilmu indallahi ta'ala, ilmunya itu di sisi Tuhan, tidak ada di sisi manusia. Begitu keterangannya Syekh Amin Asy-Shinqiti di dalam memberikan makna, yaitu innallaha syakirun alim, inna rabbana laghafurun syakur. Tuhan kami amat mengampuni, amat maha syukur. Maknanya memberi pahala yang besar dengan amal hambanya yang sedikit. Inilah mukaddimah pengajian kita. Kita tahu syukur hamba kepada Allah, syukur Allah kepada hamba. Syukur hamba kepada Allah, manfaatkan yang Tuhan beri nikmat itu ke jalan taat kepada Allah, bukan untuk jalan maksiat dan puaskan hawa nafsu. Kalau itu kita jalankan, itu kita namanya kanudun kafur, menentang dan kufur daripada nikmat yang Tuhan berikan. Syukurnya Allah kepada hamba, orang hamba mengerjakan amal sedikit diganjar dengan pahala yang besar. Itulah syukur Allah kepada hambanya. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita taufik, kita syukuri nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Mari kita lanjutkan sesudahnya dikomentarkan pengajian ini dengan syukur. Nahnu nakussu, maknanya nakussu ditafsirkan oleh Imam Jalalain, naqra'u alaika naba'hum. Kami, kata Allah, kami ceritakan atau kami bacakan alaika, di atas engkau hai Muhammad, naba'hum, akan berita mereka itu, kabar mereka itu, ashabul kahfi, seorang beberapa pemuda yang kuat imannya, lari dari kota, pergi masuk ke dalam gua supaya selamat imannya,
Dia tidur dalam gua dalam masa 300 tahun lebih. Kemudian Tuhan kasih dia ngendusin, bangun bangkit daripada tidurnya. Dia duduk, masih tetap kemudaannya, masih tetap dia muda remaja, dan masih tetap pakaiannya tidak berubah. Dan anjing yang ikut ialah dia ikut tidur, di mana muka pintu gua juga ikut hidup pada waktu hidupnya, bangun bangkit dia dari tidurnya, yaitu seolah-olah dia mati tapi hidup, tidak ada perubahan apa-apa itu daripada anjingnya maupun dari pemuda-pemuda. Pemuda duduk bersilah, di mana dalam guanya seluruhnya 7 atau 8 orang yang di situ, yaitulah dia duduk dengan kemudaannya yang masih tetap 300 tahun lebih tetap muda, tidak datang tua waktu dia tidur. Maka Tuhan ceritakan kepada Nabi Muhammad, nahnu nagussu, kami menceritakan kisahnya, kami bacakan alaika di atas engkau hai Muhammad, naba'ahum akan berita mereka itu ashabal kahfi yang masuk di dalam gua tidur 309 tahun lamanya, bil haqqi, dengan berita yang benar yang tidak ada dustanya. Karena Quran ini semua apa yang diberitakan dalam Quran tidak ada yang dusta sama sekali, yaitu qasasul haq, cerita yang benar. Macam cerita Nabi Adam, cerita Ibu Hawa, semua benar. Cerita syaitan, cerita umat Nabi Nuh, cerita Nabi Nuh, cerita anak Nabi Nuh yang bantahan durhaka, semua benar. Cerita Nabi Allah Ibrahim, Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api oleh Raja Namrud bin Kan'an. Cerita Fir'aun, cerita Qarun, yaitu ambles ke dalam bumi. Cerita Fir'aun tenggelam di Lautan Merah. Dan cerita yaitulah semua Nabi Allah kaum Syu'aib, yang diceritakan Nabi Allah Syu'aib, dan diceritakan kaum Ad, kaum Samud, semua benar, tidak ada yang salah. Terus sampai menceritakan Nabi Allah Isa, bagaimana keadaannya. Nabi Allah Isa itu apa dia? Apa dia betul anak Tuhan? Tapi Tuhan tidak berkata dalam Quran bahwa Nabi Isa itu anak Tuhan. Tidak. Allah Ta'ala lam yattakhidh sahibatan wala walada. Tuhan tidak punya istri, Tuhan tidak punya anak. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nabi Isa, inna masalah Isa indallahi kamasali Adam. Itu macam Nabi Allah Adam. Dia Nabi Allah Adam khalaqahu min tin, dijadikan daripada tanah, dan Nabi Allah Isa dijadikan daripada Ruhul Qudus. Maka semua itu sama dalam makhluknya daripada makhluknya Allah. Bukan dia anak Allah, bukan apa-apa, sama dengan nabi-nabi yang lain yang diberikan. Itu semua digisahkan cerita Al-Quran, dan semua ashabul kahfi yang tanya ini Tuhan ceritakan bil haqqi, katanya dengan sebenar-benarnya kisah dan cerita, tidak ada bohongnya. Innahum, sesungguhnya mereka itu fityatun, maknanya fityatun pemuda-pemuda, namanya syabab, artinya orang yang muda. Dialah orang yang muda di zaman Raja Dikianus yang zalim, yang memerintah dipunya rakyatnya untuk menyembah berhala dan menyembelih karena berhala, dan memerintahkan rakyat semua yang tinggal di mana bilangan kekuasaannya supaya menghentikan menyembah kepada Allah, menyembah berhala sama sekali. Difitnah, kalau tidak dibunuh. Begitu zalimnya Raja Dikianus pada waktu itu, saudara. Dan kepada beberapa, yaitulah negeri-negeri yang dekat juga demikian, yaitu diperintahkan untuk menyembah berhala. Innahum fityatun amanu, sungguhnya mereka itu fityatun amanu, yaitu pemuda-pemuda amanu yang beriman. Mereka itu bi rabbihim, mereka itu beriman dengan Tuhan mereka. Wazidnahum huda, dan kami tambahkan mereka itu petunjuk. Warabatna ala qulubihim, dan kami teguhkan. Rabatna maknanya kami kuatkan, atau maknanya kami teguhkan. Ala qulubihim, di mana hati-hati mereka itu ashabul kahfi, pemuda-pemuda yang jaga betul, dia punya imannya dipelihara, dikuatkan oleh Allah imannya. Gawainaha ala gaulil haq, atas perkataan yang hak dia berani. Idgamu, tatkala mereka itu berdiri baina yadai malikihim, antara hadapan raja mereka, yaitu Raja Dikianus.
Wagat amarahum bisujudil asnam. Itu raja perintah supaya dia sembah berhala, jangan menyembah kepada Tuhan. Tapi pemuda ini yang berani mengatakan barang yang hak, faqalu, mereka itu sama berkata, Rabbuna Rabbus samawati wal ardi. Tuhan kami, yaitu Tuhan yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi dan memeliharanya. Lan nad'u'a min dunihi. Tidak kami berdoa dan tidak kami memanggil daripada lain daripadanya. Tidak kami menyembah ghairahu ilahan, ay ghairihi ilahan. Lainnya tidak kami jadikan Tuhan selain daripada Allah pencipta langit dan bumi. Lagat gulna idzan syatata. Sungguhnya kalau kami mengatakan lain daripada Allah yang jadikan langit dan bumi, tiba-tiba adalah kami ialah telah berkata perkataan yang melampaui batas daripada kekufuran. Syatata gaulan dha syatat ay ifrat fil kufri in da'auna ilahan ghairallahi fardan. Kami akan berkata perkataan yang melampaui batas kalau kami mendoa atau kami mengakui lain daripada Allah itu Tuhan. Itu syatat, maknanya melampaui daripada batas kekufuran. Karena itu berhala bukan Tuhan. Yang Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Betapa beraninya dia. Betapa kosen pemuda itu berani mengatakan yang hak di depan raja yang begitu zalim. Itu raja, siapa orang yang mengakui Allah Tuhan, dia bunuh. Maka itu pemuda dengan tegak dia berkata waktu dia diperintah untuk menyembah berhala, tidak, itu bukan Tuhan, berhala dibikin oleh manusia. Dia berkata, dia bilang Rabbuna, Tuhan kami, Rabbus samawati wal ardi, Tuhan langit dan bumi. Arti Tuhan langit bumi, Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kami tidak berdoa lain daripadanya, kami tidak memanggil lain daripadanya, dan kami tidak menyembah lain daripadanya. Betapa beraninya pemuda itu. Itu pemuda sesudah dia berkata di depan Raja Dekianus, maka dia melarikan diri. Karena dia mau dibunuh, dia terus pergi ke dalam gua. Dia pergi dalam gua dalam masa yang lama, saudara-saudara sekalian. Dalam gua, dia tidur dalam gua, anjing itu ngikut belakangan, turut serta itu anjing dilontar. Tidak mau dia dilontar itu anjing, dia angkat, aku ini mencintai orang baik-baik. Maka itu tatkala dia dengar, mereka dengar bahwa anjing itu berkata, kami ini akan mengikuti orang baik dan kami cinta orang baik, maka tidak lagi dilontarnya. Akhirnya anjing itu turut serta dan berada di mana pintu gua. Dan terus waktu dia tidur, itu anjing ikut tidur lagi. Dan 309 tahun Tuhan hidupkan lagi. Tuhan kasih ngendusin dari tidurnya karena dia belum mati. Jadi seolah-olah karenanya dalam hadis an-naum akhul maut. An-naum akhul maut artinya tidur saudara mati. An-naum akhul maut. Ada hadis saya lihat di dalam ialah majalah Rabithah Alam Islami bahwa an-naum akhul maut ini hadis. Maka saudara, tidur itu saudaranya mati, maka seolah-olah dia mati 309 tahun lamanya. Tuhan hidupkan dia dalam gua daripada yang demikian. Inilah menunjukkan bahwa Tuhan kuasa sanggup menghidupkan manusia yang sudah mati, sedangkan 309 tahun tidak makan, tidak minum, tidak dimakan bumi. Dia Allah Ta'ala balik-balikin, wa nugallibuhum, Allah Ta'ala kasih otomatis bergerak dia punya badan supaya bumi tidak makan dia punya badannya. Dan matahari miring jalannya, tidak sorot daripada orang yang Allah Ta'ala hormati yang beriman. Ini matahari makhluk, dia makmur diperintah. Karena hormat kepada orang yang beriman, itu matahari tidak sakitkan dia punya badan untuk sorot dia dalam gua, karena gua itu terbuka atasnya. Jadi itu matahari miring. Watara samsa, itu apa namanya, engkau lihat matahari tazawaru aitamilu, miring dia jalan, tidak mau sorot badannya orang yang beriman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena maha orang yang beriman, matahari tidak mau sorot menyakitkan dia punya badannya, saudara-saudara sekalian. Dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara. Maka ini contoh. Lihat Allah Taala kasihkan orang yang kuat dia punya imannya dapat terpelihara sebegitu lamanya. Karena menjaga iman, dia lebih senang masuk di mana gua, mati di mana gua,
yaitu lebih senang daripada di mana istana tapi dapat murka daripada Allah Subhanahu wa taala. Bernikmat-nikmat dalam kotak tapi akhirnya dapat murka, lebih baik di dalam gua akhirnya dapat keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pemuda yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pemuda yang mendapat ialah kekuatan daripada Allah. Warabatna ala qulubihim, kami kuatkan, kami teguhkan di mana hati dia berani berkata di depan raja yang zalim, Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Maka saudara-saudara, inilah yang dapat kami sampaikan pada saudara-saudara. Mudah-mudahan ada manfaatnya, menjadi contoh bagi kita saudara-saudara bahwa orang yang beriman itu dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala sampai mati bawa iman dan selamat besok di mana hari kiamat. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Allahumma amin. Oh.